Waktu kecil mungkin kita pernah berpikir bahwa menjadi seorang ninja adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Namun kenyataannya berbeda. Menjadi seorang ninja ternyata sangat mengerikan, seperti yang terjadi dalam film yang berjudul Ninja Assassin yang dirilis pada tahun 2009. Film ini mengisahkan tentang seorang ninja pelarian bernama Raizo. Dia ingin menuntut balas atas kematian temannya yang disebabkan oleh ninja klan Ozuno. Seperti apa jalan ceritanya, simak terus video ini. Di awal film diperlihatkan sekelompok gangster yang menerima pesan berisi pasir hitam. Seorang kakek yang mentato gangster tersebut sontak saja terkejut. Kemudian dia memperlihatkan tato ninja yang ada di dadanya. Dan kakek tersebut memberitahu mereka bahwa siapa saja yang menerima pesan tersebut tidak akan ada satupun dari mereka yang akan selamat. Ketua geng itu malah meremehkan cerita tersebut. Namun belum selesai dia tertawa, salah satu temannya tewas. Kemudian peristiwa berdarah itu pun dimulai. Kemudian scan beralih. Di sebuah taman, seorang wanita yang bernama Mika dan temannya Rian sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan yang disebabkan oleh sebuah klan ninja yang bernama klan Ozuno. Klan yang sangat berbahaya, di mana mereka menculik anak-anak kecil untuk dijadikan mesin pembunuh. Di tempat laundry, seorang pemuda yang bernama Raizo diserang orang tak dikenal. Seorang penjaga laundry yang penasaran dengan suara gaduh dari perkelahian Raizo keluar dan melihat darah yang keluar dari mesin cucinya. Kemudian Raizo pulang ke apartemennya. Raizo mengingat masa lalunya di mana saat dia masih kecil dia diperkenalkan menjadi anggota baru klan Ozuno. Di sana Raizo dilatih dengan sangat keras sekali. Terlihat di sekujur tubuhnya yang dipenuhi bekas luka jahitan. Malam harinya Raizo kecil tidak bisa tidur karena luka yang dialaminya. Dan untungnya temannya yang bernama Kiriko mencoba untuk mengobatinya. Scan berganti ke masa yang sekarang, di mana Mika sedang mencoba menangani sebuah kasus pembunuhan seorang mantan tentara yang bernama Alexei. Karena Mika mencurigai kematian Alexei masih berhubungan dengan klan Ozuno. Dan istri Alexei memberikan sebuah kotak yang ternyata isinya adalah sebuah informasi klan ninja. Dan video berisi pertarungan seseorang dengan beberapa ninja. Dan orang tersebut tidak lain adalah Raizo. Kemudian diperlihatkan Raizo yang sedang berlatih. Kemudian dia mengingat masa lalunya ketika dia melewati rasa sakit yang amat sangat luar biasa karena pukulan yang dia terima dari ketua klan Ozuno. Scan berganti lagi ke masa yang sekarang, di mana Mika yang sedang mencari informasi kematian Alexei dihampiri oleh seorang agen bernama Sabatin yang dicurigai memiliki hubungan dengan klan Ozuno. Di tempat lain, Raizo yang sedang berlatih melempar shuriken kembali mengingat masa lalunya. Ketika dia melihat Kiriko mengalahkan lawannya, Kiriko disuruh ketua klan untuk menyayat wajah lawannya. Namun Kiriko menolaknya. Hal itu membuat ketua klan marah dan menyayat wajah Kiriko, yang membuat Kiriko tersungkur. Lalu Kiriko dikurung di sebuah kurungan yang terbuat dari kayu. Setelah bebas, Kiriko memutuskan untuk kabur meninggalkan klan Ozuno dan mengajak Raizo untuk pergi. Namun Raizo merasa bahwa klan Ozuno adalah rumahnya. Dan scan berganti ke masa yang sekarang, di mana Raizo mendapatkan sebuah pesan. Sedangkan di tempat yang lain, Rian memberitahu Mika bahwa Mika sedang diincar oleh Sabatin. Rian mengetahui itu karena dia sedang menyelidiki sebuah organisasi Bank Dunia, penyalur narkoboy dan juga perdagangan senjata. Kemudian Rian menyuruh Mika pergi dari rumahnya. Di rumah, Mika mendapatkan pesan berisi pasir hitam. Setelah itu, beberapa ninja mencoba membunuh Mika. Untungnya, dia ditolong oleh seseorang. Orang itu meminta Mika untuk percaya kepadanya, dan ternyata dia adalah Raizo. Kemudian Raizo membawa Mika pergi.
Scan berganti lagi ke masa lalu, di mana Kiriko yang sedang melarikan diri tertangkap oleh beberapa ninja klan Ozuno. Keesokan harinya, atas perintah ketua klan, Kiriko dieksekusi mati oleh Takeshi. Raizo yang melihatnya sangat sedih, dan itulah yang menjadi penyebab Raizo mengkhianati klan Ozuno. Scan berganti di mana Raizo diberikan beberapa pertanyaan oleh Mika, dan terjadi lagi kilas balik, di mana Raizo mendapatkan misi membunuh seorang pria yang memakai jam tangan emas. Ketua klan menyuruh Raizo membawa jam tangan emas tersebut, dan akhirnya Raizo berhasil menemukan pria tersebut. Kemudian terjadilah adegan baku hantam. Raizo sangat kewalahan, terlihat dia kesakitan karena menerima beberapa pukulan. Namun akhirnya Raizo lah yang menjadi pemenangnya. Dan di atas gedung diperlihatkan ketua klan yang sudah menunggu Raizo. Ketua klan memuji Raizo dan menyuruhnya untuk membunuh anggota klan yang kabur. Namun tanpa diduga Raizo malah menyerang ketua klan. Ketua klan yang marah menyuruh anak-anaknya untuk membunuh Raizo. Terjadilah pertempuran antara Raizo dan ninja klan Ozuno. Raizo hampir sekarat setelah menerima beberapa tebasan dan juga lemparan shuriken, hingga akhirnya dia terjatuh dari atas gedung. Scan berganti lagi ke masa yang sekarang. Saat Raizo berada di dalam mobil, dia bercerita pada Mika bahwa dia ingin membunuh Ozuno. Kemudian mereka membeli baju ganti agar ninja klan Ozuno tidak bisa melacak bau mereka. Kemudian Mika menelepon Rian dan akhirnya mereka bersepakat untuk bertemu. Namun Rian menjebak Mika karena Rian mengetahui bahwa Raizo sedang bersama Mika. Setelah Mika berada di lokasi yang dijanjikan, tiba-tiba Raizo diserang oleh angkatan militer. Mika yang melihatnya sangat marah. Namun Rian pura-pura tidak percaya pada Mika karena mereka sedang diawasi. Kemudian diperlihatkan Raizo yang disekap. Raizo memberitahu Mika untuk pergi dari lokasi itu karena tidak lama lagi ninja klan Ozuno akan sampai di tempat mereka berada. Mika sempat memberitahu Rian, namun Rian malah meremehkannya karena Rian merasa kelompoknya memiliki peralatan yang lengkap. Tidak lama kemudian ninja klan Ozuno pun sampai dan melakukan pembantaian. Mika bersusah payah membebaskan Raizo yang disekap. Dan untungnya sebelum Mika ditebas oleh ninja klan Ozuno, Raizo sudah bebas dan menolong Mika. Dan terjadilah pertempuran Raizo dan beberapa ninja klan Ozuno. Raizo menyuruh Mika untuk mengambil mobilnya yang berada di basement. Sementara Raizo akan melawan semua ninja yang sedang mengincar mereka. Terlihat Raizo berhasil mengalahkan beberapa musuhnya. Namun Raizo yang sudah mendapatkan banyak luka dan juga merasa akan mencapai batasnya memutuskan untuk lari. Saat lari, Raizo mendapatkan luka dari lemparan shuriken yang mengenainya. Takeshi yang mengejar Raizo mendaratkan sebuah tebasan telak di perutnya. Kemudian Mika datang di saat yang tepat. Dengan mobilnya, Mika membawa kabur Raizo yang sudah sekarat. Mereka bersembunyi di sebuah motel. Namun ninja klan Ozuno sudah mengetahui tempat persembunyian mereka dan membawa Raizo pergi ke daerah pegunungan, di mana itu adalah markas utama klan Ozuno. Saat sedang dibawa ke markas klan Ozuno, Raizo mengingat ajaran dari gurunya, yaitu ketua klan Ozuno, sehingga Raizo bisa memulihkan luka-luka yang dia alami. Ketua klan yang sudah lama tidak bertemu memberitahu Raizo bahwa dia adalah anak yang spesial, karena Raizo sebelumnya dipersiapkan untuk menjadi ketua klan Ozuno yang selanjutnya. Kemudian Raizo diikat dan akan dieksekusi. Sebelum dieksekusi, ketua klan memberikan pukulan khas dari klan Hyuga yang membuat Raizo muntah darah, sekaligus memuntahkan alat pelacak yang sebelumnya dipasang oleh Mika saat Raizo tidak sadarkan diri. Kemudian datanglah pasukan militer yang dikomandoi oleh Rian. Dan terjadilah perang antara pasukan militer melawan semua ninja klan Ozuno. Raizo yang sudah dibebaskan kemudian mencari Takeshi karena Takeshi adalah orang yang telah membunuh Kiriko. Akhirnya mereka pun bertemu dan terjadilah pertarungan di mana Raizo melawan 5 orang ninja termasuk Takeshi.
Raizo sedikit kewalahan, namun akhirnya dia berhasil mengalahkan 4 orang ninja. Dan tibalah saatnya mereka untuk bayuan. Namun Raizo bukanlah tandingan Takeshi. Dalam pertarungan itu Takeshi tewas. Kemudian diperlihatkan Raizo menghampiri ketua klan. Di sana ketua klan meminta Raizo untuk meminta maaf. Raizo tidak menjawab dan menyerangnya. Namun tanpa diduga ketua klan memiliki jurus yang sangat mematikan. Dia bisa menghilang dan muncul dari arah mana saja, yang membuat Raizo kewalahan dan hampir kalah. Mika yang melihat Raizo kewalahan mencoba untuk menolongnya. Pistol yang ditembakkan Mika sempat mengenai ketua klan. Namun lagi-lagi ketua klan menghilang, dan tiba-tiba dari belakang Mika kemudian menusuknya. Raizo yang melihat itu marah hingga tanpa sadar Raizo mengeluarkan sebuah jurus rahasia, di mana dia bergerak secepat kilat yang membuat ketua klan tidak berdaya dan akhirnya Raizo membunuh ketua klan. Raizo sempat mengira Mika telah meninggal karena Mika ditusuk pas mengenai jantungnya. Namun ternyata dugaan Raizo salah. Mika memiliki jantung yang spesial yang berada di sebelah kanan. Raizo pun tersenyum. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Raizo yang memanjat sebuah dinding bangunan klan. Di atas Raizo melihat sebuah pemandangan yang sangat indah dan film pun berakhir. Sebagai orang tua selayaknya kita memberikan sebuah ilmu atau pelajaran hidup yang baik kepada anak kita, agar kelak anak yang kita besarkan dapat hidup menjadi seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaat kepada orang lain. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.